Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad murabah. Akad murabah itu akad jual beli di antara kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah, yang dimana nasabah ingin membeli barang kepada supplier dan bank tersebut membelinya terlebih dahulu, lalu dijual kembali kepada nasabah dengan dibayar dengan cicil oleh si nasabah dan ditambahkan margin atau keuntungan yang telah disepakati. Nah, seperti di sini nasabah negosiasi dan persyaratan apa saja kepada bank dan melakukan akad jual beli, dan bank membeli barang kepada supplier atau penjual, dan supplier mengirimkan barang ke nasabah, dan nasabah membayar kepada bank dengan bayaran cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akad istisna. Akad istisna itu yaitu akad COD, yang dimana nasabah memesan barang kepada si penjual melewati via online seperti PO, pre-order. Nah, barang tersebut belum ada dan dibuatkan oleh si penjual dan dikirimkan oleh si penjual kepada si pembeli, dan setelah barang datang kepada si penjual, nah, dan dibayarkan oleh si pembeli, dibayar kepada si penjual. Seperti ini contohnya memesan barang kepada si penjual dengan akad istisna, dan penjual membuatkan barang pesanan, dan barang diserahkan kepada pemesan. Nah, setelah barang datang, pemesan akan membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati. Assalamualaikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad salam. Akad salam berbeda dengan akad istisna, yaitu kalau istisna memesan barang, setelah barang datang kepada si pemesan, barang tersebut dibayar atau COD. Sedangkan jika salam, bayar terlebih dahulu. Setelah bayar akan dikirimkan barang tersebut kepada si pemesan oleh si penjual. Seperti ini. Yang pertama, negosiasi akad dari si pembeli ke si penjual. Nah, setelah si penjual menyepakati negosiasi dan akad, si pembeli bayar secara langsung online kepada si penjual. Setelah pembayaran itu lunas, si penjual akan mengirimkan barang dengan produksi sesuai pesanan kepada si pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akad MMQ. Ya, apa itu akad MMQ? Yaitu adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang saling berkontribusi dana dari bank dan nasabah untuk satu proyek yang telah disepakati. Nah, seperti ini, nasabah memilih aset rumah dan mengajukan akad kepada bank. Nah, bank setuju dan kontribusi dana dengan nasabah dan melakukan akad MMQ. Setelah kontribusi dana kedua belah pihak, si nasabah akan melunasi semua cicilan kepada si bank agar si rumah atau proyek ini menjadi 100% milik nasabah. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan akad IMBT. IMBT adalah akad suatu sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Jadi
dari awal sampai akhir dia menyewa suatu barang, dan di akhir dia akan memiliki barang yang disewa tersebut. Nah, seperti ini nasabah memilih suatu proyek, ini contohnya rumah, dan nasabah ini mengajukan akad IMBT kepada si bank. Nah, bank ini dan proyek ini menjual kepada bank, menjual secara tunai, dan bank menyewakan proyek ini kepada nasabah dengan cicilan, dengan cicil menyewakan rumah tersebut, dan nasabah membayar uang sewaan kepada si bank. Nah, di akhir nyewa si rumah ini akan menjadi milik si nasabah. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan akad mudharabah. Akad mudharabah itu bisnis antara kedua belah pihak yang mempunyai modal dan mempunyai skill itu bekerja sama dengan membangun proyek. Nah, seperti ini. Ini sohibul mal atau yang mempunyai modal, dan ini mempunyai skill dengan akad ijab qabul. Nah, di sini si pemilik modal memberikan kontribusi modal 100% dan mudharib ini memberikan kontribusi skill dengan untuk usaha ini. Dan jika usaha tersebut mendapatkan untung atau laba dibagi menjadi 2 sesuai kesepakatan di awal. Nah, dan modal jika kembali modal akan dikembalikan kepada si yang mengeluarkan modal 100%, tidak kepada si yang memiliki skill tersebut. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama tetapi beda dengan mudharabah. Musyarakah kerjasama berkontribusi mengeluarkan modal dari kedua belah pihak. Seperti ini, mitra pertama dan mitra kedua membuat proyek usaha dengan akad musyarakah, dan mitra pertama mengeluarkan modal 60%, sedangkan mitra kedua mengeluarkan modal 40% untuk proyek atau usaha. Dan jika keuntungannya dibagi hasil dengan sesuai kontribusi modal, jadi si mitra pertama mendapatkan keuntungan atau laba 60%, sedangkan si mitra kedua mendapatkan keuntungan 40%.